Halo, semangat pagi semuanya. Oke, kali ini kita kembali belajar tentang persamaan trigonometri. Oke, nah persamaan trigonometri itu ada 3, yaitu ada sin, ada cos, dan ada tangen. Oke, yang pertama kita akan bahas yang sin. Oke, bentuk yang pertama ini ya, jika ada sin x sama dengan sin alfa ya, jadi harus sin x sama dengan sin alfa, maka nanti nilai x ini menjadi, yang pertama ada dua bentuk ya. Yang pertama x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, k ini adalah elemen bilangan cacah. Bilangan cacah itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, yang kedua nanti x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, nah setelah kita bahas bentuknya yang sin, ya, kita akan melihat bagaimana contoh soalnya. Contoh yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian, HP itu himpunan penyelesaian ya, dari sin x sama dengan setengah. Untuk x-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Artinya x-nya ini berada di kuadran 1 sampai 4 ya. Oke, nah kita jawab. Oke, kita jawab. Kita tulis kembali soalnya. Sin x sama dengan setengah. Nah, kira-kira sin berapa ya yang hasilnya setengah? Yo, pada perbandingan nilai sudut trigonometri, sudut-sudut istimewanya, setengah itu adalah sinus 30. Maka sin x sama dengan setengah itu boleh dibuat menjadi sin x sama dengan sin 30 derajat. Oke, nah sudah sama bentuknya seperti persamaannya tadi ya, sin x sama dengan sin alfa. Oke, berarti alfanya berapa? Alfanya adalah 30. Maka kita lihat ada dua tadi kan. Yang pertama x sama dengan alfa tambah k kali 360. Maka kita buat di sini. Maka yang pertama x sama dengan alfa kali k tambah k kali 360 derajat. Oke, alfanya tadi 30, berarti tinggal masukkan x sama dengan 30 derajat tambah k kali 360. Nah, ini kan ada k. Tadi k itu adalah anggota bilangan cacah. Maka kita cari dulu untuk k, kita mulai dari 0 ya. Untuk k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ingat, ketika ada bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Maka x-nya sama dengan 30 ya. Nah, 30 derajat ini memenuhi syarat nggak sebagai himpunan penyelesaian? Tadi syaratnya apa? X-nya harus berada di antara 0 sampai 360 derajat. Pertanyaannya, apakah 30 berada di rentang 0 sampai 360? Tentu iya, ya kan? Maka 30 memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Saya, oke, ini memenuhi. Kita kotain supaya ingat. Inilah himpunan penyelesaiannya ya. Oke, yang kedua kita coba k-nya sama dengan 1. Oke, kalau dimasukkan 1 berarti jadi x sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Oke, berarti kalau dijumlahkan berapa ini? 390 derajat. Pertanyaannya, apakah 390 derajat itu memenuhi di syarat ini? Apakah berada di antara 0 sampai 360? Tentu jawabnya tidak. Karena ini 390 tidak memenuhi syarat, maka x sama dengan 390 tidak memenuhi, maka tidak usah kotain. Oke, karena 1 sudah tidak memenuhi, otomatis nanti kalau dilanjut 2, 3, 4 itu juga sudah tidak memenuhi. Maka kita stop untuk mencari k-nya sampai 1. Bisa ya? Oke, nah kemudian itu yang pertama selesai. Sekarang yang kedua, apa tadi yang kedua? Penyelesaiannya x sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah k kali 360. Kita cari ke sini. Ini dia. X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah k kali 360 derajat. Alfanya tadi 30, berarti masukin 180 derajat kurang 30 ditambah k kali 360, maka berapa ini? 150 tambah k kali 360. Oke, sama, ini masih ada K. K tadi adalah elemen bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari 0. Maka kita cari, kalau ketika K-nya 0, maka X-nya sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360. Karena suatu bilangan kali 0 hasilnya 0, maka jawabnya langsung 150. Apakah 150 memenuhi syarat ini? Jawabnya pasti iya. Maka 150 merupakan himpunan penyelesaian, kita kotain. Oke, yang kedua adalah K sama dengan 1
Ya, kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 150 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Berapa kalau ditambah 150 tambah 360? Jawabnya adalah 510. Apakah 510 memenuhi syarat ini? Jawabnya tidak, maka ini tidak memenuhi. Jadi, dari sini himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat, karena hanya dua ini yang memenuhi. Oke, bisa ya? Oke, kemudian ada persamaan trigonometri bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu untuk cos. Oke, jika ada cos X sama dengan cos alfa, maka nanti X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X-nya sama dengan minus alfa tambah K kali 360 derajat. Sama, K-nya adalah elemen bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, bisa ya? Kita lihat contohnya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2 untuk X yang berada di antara 0 sampai 360. Ingat ya, ini syaratnya. Oke, kita jawab. Cos X sama dengan setengah akar 2. Ingat, setengah akar 2 itu cos berapa ya? Cos 45. Maka boleh diganti persamaannya jadi cos X sama dengan cos 45 derajat. Sudah sama bentuknya seperti ini? Sudah ya? Oke, kalau sudah, maka kita bisa cari X-nya. Yang pertama tadi apa? X sama dengan alfa tambah K kali 360. Alfanya berapa? 45 derajat. Maka 45 derajat ditambah K kali 360. Sama, kita cari K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya 45 derajat tambah 0 kali 360. Maka X-nya 45. Apakah 45 memenuhi syarat ini? Berada di antara 0 dan 360? Jawabnya iya. Maka X sama dengan 45 derajat memenuhi. Kita kotain biar ingat. Oke, yang kedua kita coba K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360. Maka hasilnya adalah 405. Apa 405 termasuk di interval ini? Jawabnya tidak. Maka 405 tidak memenuhi. TM itu tidak memenuhi ya. Oke, selesai untuk bentuk yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360. Kita masukkan alfanya 45, maka X-nya sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 360. Sama, ada K di sini. K adalah elemen bilangan cacah, maka kita buat untuk K sama dengan 0, maka hasilnya adalah negatif 45. Ya, negatif 45 itu apakah memenuhi syarat ini? Apakah dia di antara 0 sampai 360? Jawabnya tidak. Maka X sama dengan negatif 45 derajat tidak memenuhi. Oke, kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 kali 360. Maka hasilnya adalah 315. Apakah 315 berada di interval ini? Jawabnya iya. Maka 315 merupakan himpunan penyelesaian, maka kita kotain. Oke, selesai. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Karena hanya dua ini yang memenuhi kan? Oke, bisa ya? Oke, yang ketiga, untuk persamaan trigonometri bentuk yang ketiga itu adalah tangen. Ya, ini dia tangen X sama dengan tangen alfa. Maka ya nanti X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Sama, K-nya juga elemen bilangan cacah, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh, akar 3 tangen X sama dengan 1. Ya, X-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita jawab, ya. Ini soalnya kita tulis kembali. Di sini kan ada akar 3. Akar 3-nya kita pindahkan. Ya, kita pindahkan berarti jadi tangen X sama dengan 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu boleh kita sederhanakan menjadi, kita sama-sama kalikan akar sekawan ya. Akar sekawan dari akar 3 adalah akar 3 ya. Berarti jadi seperti ini kan. 1 kali akar 3, akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka persamaannya boleh kita bentuk menjadi tangen X sama dengan 1/3 akar 3. Oke, dalam tangen berapakah yang hasilnya 1/3 akar 3 ya? Setelah dicari, 1/3 akar 3 itu adalah tangen 30. Maka persamaannya boleh jadi tangen X sama dengan tangen 30. Berarti alfanya berapa? Alfanya 30. Oke, sudah sama bentuknya ya, tangen X sama dengan tangen 30 derajat.
sudah sama dengan ini, tangen X sama dengan tangen alfa. Alfanya 30, maka X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180. Ini ya. Oke, kita cari untuk K-nya 0. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180. Maka hasilnya 30. Apakah 30 memenuhi syarat ini? Ya, maka dia himpunan penyelesaian kita kotain. Yang kedua, untuk K-nya sama dengan 1, ya. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 180. 180 tambah 30 adalah 210. Apakah 210 terletak di antara ini, interval ini? Jawabnya ya. Maka dia merupakan himpunan penyelesaian, kita kotain. Oke, untuk K-nya 2. Ya, karena kan masih memenuhi, jadi kita lanjut ke 2. Tapi kalau di sini tadi sudah tidak memenuhi, tidak usah kita lanjut ya. K-nya sama dengan 2. X sama dengan 30 derajat tambah 2 kali 180. 2 kali 180 itu adalah 360. 360 ditambah 30 adalah 390. Apakah 390 terletak di interval ini? Jawabnya tidak. Karena tidak, maka X sama dengan 390 itu tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 210. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, terima kasih. Semangat belajar.